Kerja di warung sembako, pulang ke kampung, lebaran bawa motor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi kegiatan di warung sembako, dan kali ini kita sharing-sharing pengalaman berdagang sembako, teman-teman. Nah, ini tuh videonya udah lama sebenarnya, mau lebaran kemarin, tapi aku belum sempat ngeditnya ya. Dan baru kali ini aku edit ya, teman-teman. Aku tuh selalu terngiang-ngiang sama omongan orang yang bilang kerja di warung sembako itu nggak ada hasilnya, cuman capek doang. Begitulah kata bahasa orang tersebut ya saat diajak kerja sama aku waktu itu. Dan di video ini aku abadikan momen keseharian aku sekaligus mengabadikan momen kerja bareng sama yang bantuin di warung sembako aku ya, teman-teman. Ini sebelum lebaran, pokoknya kemarin tuh tanggal 27 atau tanggal 28 puasa gitu ya pokoknya, teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi beresin barang yang baru datang pulang belanja ya, teman-teman. Diberes-bereskan lah seperti itu, menata mie instan, menata sabun-sabun dan banyak lainnya yang kita belanjakan hari itu ya. Karena kita nggak mau pulang kampung lebaran, jadi kita harus punya stok barang untuk dijual saat hari lebaran dan seterusnya. Nyicil-nyicil buat stok lebaran, teman-teman, karena aku nggak pulang lebaran ya, setelah lebaran insya Allah pulangnya, jadi harus punya barang di warung sembako untuk kita jualan. Ini baru punya 2 ikat telur. Harga telur lagi mahal banget ya, 1,5 juta guys. Ini jadi dua ikat ini 1 jutaan kurang lebih sedikit. Ini juga barang terlaris nanti setelah lebaran ya. Persabunan, sabun cuci piring, sabun cuci baju, pewangi itu laris banget ya. Aku punya stoknya sedikit banget, nggak apa-apa lah, nyicil-nyicil teman-teman ya, tuh seadanya dulu, uangnya juga dibagi-bagi nih. Kalau lebaran seperti ini tuh harus punya banyak uang ya, teman-teman, untuk stok barang dan juga untuk pulang kampung pastinya. Apalagi kalau punya yang kerja harus dibayar dong pastinya, apalagi lebaran seperti ini tuh 2 kali lipat ya bayarannya ya, teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita udah niat pasti ada aja rezekinya dari mana pun itu. Allah yang mengatur ya, teman-teman. Entah itu pinjem, entah itu jual apa gitu ya, teman-teman, seperti itu. Insya Allah selalu dimudahkan. Nah, ini lanjut lagi aktivitasnya, kita isi dulu air mineral. Ini juga sama untuk stok lebaran, karena nanti insya Allah ya, teman-teman, saya mau buka warung sembako lebaran, jadi harus punya stok air mineral galonan seperti ini, entah itu yang isi ulang ataupun yang bermerek gitu, pokoknya harus diisi penuh full ya, teman-teman. Dan ternyata laris banget air mineral ini, yang isi ulang ataupun yang bermerek itu sama larisnya, teman-teman. Pokoknya semua barang yang kita jual di warung sembako itu saat lebaran tuh pasti bakalan banyak yang cari, entah itu persabunan ataupun air mineral atau barang-barang sembako. Ini kita isi langsung ya, teman-teman. Tuh ada beberapa galon isi ulang yang sedang Bapak turunkan. Ini Bapaknya juga udah kelelahan mungkin ya, karena ini udah mau lebaran tanggal 27 kalau nggak salah, teman-teman. Nih lagi pas mau pulang kampung yang lain, tapi kita masih sibuk di warung aja karena memang kita nggak niat pulang ya, jadi harus full stok di warung sembako ya, teman-teman. Alhamdulillah udah terisi, air mineralnya udah penuh dan galon semua udah terisi, yang bermerek ataupun yang isi ulang tuh udah diisi semuanya. Nah, ini ibunya juga masih strong bantuin bapaknya untuk membantu mengirim air mineral ini. Super banget ya ibu-ibu zaman sekarang tuh, masih bisa kerja bantu suami, meskipun ya sedikit lah, tapi kita nggak merasa jenuh, nggak merasa apa ya, yang penting kita udah niat ikhlas bantu suami bekerja, mencari nafkah bareng-bareng gitu ya. Ibu ini juga sama tuh seperti saya, teman-teman, membantu suaminya membawa galon gitu, menurunkan dan memasukkan lagi galon yang kosongnya. Hitung lagi udah kali 5 kali 6 ya, 7. Akuanya berapa? Aku 19.000 kali 15 kali 15 285. Ya, terusnya isi ulangnya 2.500 kali 20 50 ya, 50 tambah 50 ya, iya. 335. Leminnya 18 Leminnya 18 kali 20 360 ya, 360 tambah 360
695. Ya. Apa itu San? 695. Total belanjaan kali ini air mineral isi ulang campur itu 695-an ya teman-teman. Sekarang udah tenang, punya stok air mineral lumayan banyak ya, mudah-mudahan cukup. Nah ini kita lanjut lagi aktivitasnya. Dan seperti biasa anak perjaka mau ngambil barang ke warung masjid ya, dan saya jaga warungnya. Seperti ini kita melayani pembeli. Ada beberapa anak-anak yang jajan, ada juga orang tua yang biasa belanja ke warung sembako teman-teman. Mau pada mudik ini tetangga guys, kita doang yang belum mudik nih. Kang warung belum mudik, tetangga udah mau mudik tuh. Mudik oh udah mau jalan, mau ke Jawa itu ya. Selamat di jalanan, sehat semuanya. Ketemu lagi nanti Sawal. Aku tuh gampang nangis, jadi kalau lihat orang pulang kampung atau salaman atau pamitan tuh aku sedih teman-teman. Nah ini ceritanya, anak-anak tuh beli motor second, tapi alhamdulillah meskipun second tapi bagus. Nih mau mudik teman-teman nih, motor yang kerja di aku nih, alhamdulillah. Lebaran pulang bawa motor, meskipun bawa motor second tapi dia udah kebeli motor hasil kerja di warung sembako ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Senang banget kita bisa bermanfaat untuk orang lain yang tadinya anak tidak tahu apa-apa tentang perwarungan, sekarang udah ngerti semuanya. Aku aja jadi terharu nih, dan bisa buat motivasi untuk anak-anak muda lain ya. Serius dalam bekerja, dimanapun kalian bekerja, anggap itu jadi untuk sekolah belajar gitu ya, belajar usaha gitu teman-teman. Meskipun usaha kecil-kecilan, siapa tahu kedepannya kalian bisa jadi bos besar, jadi orang sukses dalam usaha dagang sembako ya, ataupun usaha apapun harus ditekuni ya teman-teman. Karena sekarang mengingat pekerjaan yang lain itu agak sulit ya, melamar pekerjaan kemanapun harus punya ijazah, harus punya keterampilan. Kalau di warung sembako hanya bisa baca tulis aja udah kalian bisa kerja gitu ya, bisa dapat uang langsung, bisa makan hari itu, bisa dapat uang hari itu, nggak usah nunggu gajian lama-lama gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi videonya. Ini pagi hari jam 6 pagi dan udah ada yang beli es krim ya teman-teman, tuh bocil jajan es krim. Nah ini tuh aku jaga warung sembako lagi karena yang kerja bangunnya siang, nanti mau pulang kampung jadi harus prepare ya, entah itu beres-beres di rumah ataupun beresin barangnya dia untuk dibawa pulang ke kampung. Jadi aku maklumin ya teman-teman, pagi ini dia nggak ke warung sembako. Ya udah tuh. Nah ini ceritanya tuh habis duhur ya, ini dia yang kerja tuh mau pulang kampung, pamitan ke saya teman-teman. Jadi ini anak tuh 10 bulan tuh nggak pulang ya teman-teman, cuman ngirimin aja ke orang tuanya, transfer gitu. Dan uangnya itu memang tidak diambil setiap bulan, jadi ditabung aja di saya gitu ya. Ya kita buat modal lagi pastinya ya, diputer-puter di warung dulu gitu. Pas anak ini mau pulang minta nggak usah bawa uang deh katanya, aku mau motor aja gitu teman-teman. Jadi jadi usahakan cari motor yang sesuai keinginan anak ini. Tapi dia sendiri yang milih ya, motornya seperti ini katanya gitu, sesuai juga dengan budget yang ada, yang dia punya seperti itu teman-teman. Nah ini tuh dia lagi prepare mau mudik, lagi pakai jaket, pakai helm, pakai segala macam deh. Dan ini pertama kali dia pulang kampung bawa motor sendiri ya, dan nggak ada temennya sama sekali ya teman-teman. Jadi dia tuh ketinggalan rombongan. Sebenarnya tadi malam tuh ada saudara juga yang pada pulang naik motor, tapi dia belum siap-siap gitu, jadi nggak jadi ikut bareng. Jadi sekarang aja deh katanya pulang sendiri, nggak apa-apa, sendiri juga berani katanya. Ya udah deh aku izinin kan gitu teman-teman, padahal belum punya SIM, belum apa, karena ini baru punya motor sendiri ya. Nah dia tuh berangkat pulang kampung, ceritanya tuh pasti orang tuanya tuh senang, bangga punya anak yang bisa dipercaya ibunya ya. Dia bisa kerja di warung sembako dengan baik, dan alhamdulillah saya pun terbantu, dan hasilnya juga tidak main-main jika dia punya keinginan tuh terlaksana dengan bekerja di warung sembako saya teman-teman. Dan itu udah jadi rezekinya gitu ya, dan saya pun alhamdulillah
alhamdulillah dibantu dan kita sama-sama mencari rezeki di warung sembako ini ya. Saling bantulah teman-teman seperti itu. Oke, lanjut aktivitas di warung sembako tanpa yang bantuin hari ini ya, karena yang bantuin udah pulang kampung, mudik mau lebaran di kampung. Nah, ini aku sendiri ya malam hari. Ini malam 29 Ramadan. Alhamdulillah rezeki pagi. Makasih Bu Haji. Ini ada THR dari Bu Haji. Masya Allah, selalu dapat setiap tahun ya. Ini ada sarung nih teman-teman. Ini juga apa nih? Kebongkar ya. Kue akar kelapa. Dan ini rempeyek. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkah selalu ya. Orang-orang baik yang selalu memberikan THR-an ya. Berkah yang memberi juga berkah yang menerima. Alhamdulillah. Waduh, apaan itu? Cobain. Buat mama. Iya, sama Bapak. Oh, alhamdulillah. Dapat rezeki. Ini apaan? Baju. Baju sama apa ya? Terus apa? Baju lebaran, guys. Kapelan sama bapak katanya tuh. Alhamdulillah. Rezeki. Baju baru, baju lebaran nih. Pertama kali dibeliin, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Semoga lancar rezekinya, usahanya, kerjanya lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, rezeki lebaran ya, apapun yang kita pengen insya Allah terlaksana kalau kita sungguh-sungguh dalam usahanya. Oke, sekian dulu cerita saya kali ini, semoga menginspirasi ya. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih untuk orang yang selalu menyepelekan bekerja di warung sembako. Semoga menonton video ini ya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah dalam video ini, mohon dimaklum, mohon dimaafkan ya. Semoga menginspirasi untuk usahanya dan motivasi juga untuk kita semuanya sebagai pengusaha warung sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.